Saya masih tunggu Bapak Ibu yang akan membuka kameranya. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Nanti kami akan posting ini di Instagram Soho Global Health People. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya di like dan di komen di konten kita. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Franz Abednego Baru, spesialis paru. Selamat siang, Dr. Franz. Ya, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Tadi ngomongnya apa? Soho People. Soho People, Soho People. Dokter. Oke, ya. Selamat Terima siang, kasih, Soho People. Dokter. Ya, seperti yang tadi saya sudah tampilkan ya di layar, Dr. Franz ini menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia dan juga pendidikan spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi paru di Universitas Indonesia. Saat ini beliau sebagai dokter spesialis paru di IMC Pulau Mas Jakarta, di RSU Universitas Kristen Indonesia, dan juga Ciputra Healthcare. Kemudian saya juga akan memperkenalkan Ibu Zahra Zayani. Beliau adalah Commercial Officer Pfizer Indonesia yang akan memandu sesi Q&A pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Zahra. Selamat siang Mbak Dian dan selamat siang semuanya Soho People, salam kenal. Terima kasih. Baik, tanpa menunda waktu lagi, saya ingin mempersilahkan Dr. Franz untuk memulai sesi pemaparan materinya. Silakan dokter. Ya, baik. Suara saya terdengar baik ya? Ya, terdengar dok. Ya, baik. Selamat siang semua kita yang ada pada siang hari ini, para pemerhati dan peduli soal kesehatan, Soho People. Terima kasih untuk kepercayaan yang telah diberikan. Saya akan membagi secara sederhana, artinya secara sederhana, tetap mendalam, tetapi saya akan menggunakan bahasa yang sederhana karena apa kelemahan dokter yang pertama adalah kalau dia ngomong itu nyerempet-nyerempet keilmuan dia. Sehingga pertama dia lupa cara memakai bahasa, dia terlampau semangat sehingga audiensnya tidak lagi menjadi fokus. Artinya ya kadang-kadang menggunakan bahasa yang jelimet, kemudian statistik-statistik yang terlalu mendalam, tapi saya pada siang hari ini akan mencoba memberi pengertian kepada teman-teman sekalian yang peduli soal kesehatan, terutama kesehatan paru, terutama sekali soal bidang penyakit pneumonia. Nah, kesehatan paru memang saat ini menjadi 3 tahun terakhir ini menjadi perhatian khusus di dunia maupun di Indonesia dengan terjadinya pandemi SARS-CoV-2 atau apa yang kita sebut dengan COVID-19. Sampai pada terakhir ini angka COVID terus semakin menurun dan beritanya walaupun ini belum bisa kita konfirmasi dengan sepenuhnya, 1 Oktober akan berubah status dari pandemi menjadi endemi. WHO ya, WHO akan mengubah status pandemi dan pandemi dinyatakan berakhir dan selesai. Itu kalau nanti kalau nanti mundur jangan dibilang saya hoax. Berita ini saya terima, saya teruskan melihat juga tendensi dan penurunan angka yang sudah semakin baik. Demikian pentingnya pneumonia sehingga kita memakai sesi ini untuk membahas tuntas, mendeteksi dini, kita ingin tahu apakah kita, keluarga kita, orang tua kita mengidap pneumonia atau sekedar batuk biasa atau penyakit-penyakit paru yang biasa. Sebagai pembukaan, saya hanya bisa menekankan kepada kita semua, tidak ada batuk biasa. Karena orang sehat itu tidak batuk. Ya, tidak ada yang disebut sesak biasa. Karena orang sehat itu tidak sesak. Jadi kalau ada batuk dan sesak yang lebih dari
3 hari atau sesak memberat di dalam 3 hari ke depan, itu kita harus waspada. What happened? Apa yang ada ini? Apa yang terjadi? Kenapa? Karena itu nanti berkaitan dengan penyakit yang kita bahas pada hari ini. Nah, saya akan izin untuk membagikan slide kepada kita semua. Dan saya lebih menyukai di dalam setiap interaktif itu kita selesaikan dulu materi saya, dan kemudian kita akan membahasnya secara Q&A, secara tanya jawab, setelah saya selesai presentasi. Mohon maaf. Dan saya pikir kalau ada pertanyaan sudah bisa dicatat. Segala pertanyaan itu berharga. Semua pertanyaan itu akan dijawab. Entah itu jawabannya bisa sekarang atau nanti, entah itu jawabannya bisa ya memenuhi keinginan kita. Nah, itu tergantung kedalaman dan relevansi pertanyaan kita nanti. Tapi semua pertanyaan tidak ada yang jadi jangan sungkan bertanya. Semua pertanyaan itu berharga. Karena kita tahu bahwa soal kesehatan memang itu adalah kebutuhan kita bersama. Baik, saya akan membagikan layar kepada kita semua, slide dalam bentuk PowerPoint. Dan saya mulai dengan slide pertama saya. Oke, moderator, apakah bisa dilihat slide saya dalam bentuk penuh? Sudah bisa, Dok? Ya. Sudah terlihat jelas. Siapa? Nah, siapa yang beresiko pneumonia? Jawabannya cuma satu, semua. Ya, mulai dari anak-anak, anak kecil, mulai dari anak bayi, kecil, remaja, orang muda, setengah tua, dan orang tua. Kurvanya, ya, kurvanya seperti ini. Anak kecil pasti akan berisiko lebih banyak. Lebih tinggi resikonya, kemudian menurun pada orang muda, kemudian dengan semakin meningkatnya usia sampai kepada usia lansia, maka resiko ini semakin meningkat. Kenapa pada waktu kecil itu meningkat resiko? Karena semua daya tahan selular maupun daya tahan humoral, daya tahan kita itu ada dua, yaitu sel-sel immunity dan semacam zat kimia yang disebut dengan hormon, sitokin, dan mulai penyakitnya muncul. Terlampau ilmiah sebenarnya, tetapi ada dua, seluler dan non-seluler. Jadi ini daya tahan kita ini belum terbentuk sempurna pada usia bayi, semakin sempurna dan puncaknya pada usia dewasa muda, 18 sampai 45, kadang-kadang ada kepustakaan bilang sampai 50, dan start 45 sampai 50 terus ke atas, itu daya tahan akan semakin menurun lagi dengan terjadinya degeneratif. Degeneratif itu aging, penuaan, ya. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri karena usia akan menanjak terus, waktu tidak bisa kita putar balik. Yang penting adalah bagaimana kita mencukupkan gizi kita sehingga daya tahan kita adalah sesuai dengan usia kita. Ya, mungkin sebagian besar kita saat ini masih dewasa muda atau setengah tua gitu ya. Kalau WHO mengatakan usia tua itu di atas 80 tahun. Di bawah 80 tahun itu masih bisa dibilang orang muda. Maka semua yang ada di pertemuan siang hari ini, semua Soho People masih saya golongkan anak muda, gitu ya. Nah, per definisi apa itu pneumonia? Pneumonia adalah pneumo itu paru, ya. Pneumonia itu adalah radang paru. Kata lainnya adalah pneumonitis. Tapi pneumonitis jarang dipakai. Bisa disebabkan virus, bisa disebabkan bakteria, bisa disebabkan tuberkulosis, bisa disebabkan jamur. Ya, jadi pneumonia ini mikroba penyebabnya adalah multiple. Dan pneumonia ini, ya, apa yang terjadi pada pneumonia ini begini ceritanya. Ini namanya unit terkecil dari sebuah pernafasan, namanya alveoli. Itu adalah kalau kita raba tengah leher kita, coba diraba masing-masing, tengah leher kita, itu agak keras ya, namanya trachea, tenggorokan.
tenggorokan dia bercabang dua. Lihat gambar yang paling kanan, itu namanya bronkus. Bronkus bercabang namanya bronkiolus. Bronkiolus, di ending dari bronkiolus itu cabang-cabangnya ada namanya alveolus atau yang tunggal namanya alveoli. Pada keadaan pneumonia, alveoli dipenuhi cairan. Kita tahu bahwa dinding alveoli inilah tempat vital untuk pertukaran CO2 dengan O2. Sehingga kalau terjadi penumpukan cairan seperti ini, maka O2 yang masuk tidak bisa bertukar dengan CO2 hasil metabolisme tubuh kita, sehingga tubuh kita kekurangan oksigen. Dan ini yang terjadi waktu, kalau kita ingat, waktu kita SARS-CoV-2, COVID-19 varian Delta. Kalau varian Omicron dia nggak ke paru. Varian Delta itu ke paru. Ya, persentase ke parunya tinggi sekali, sampai 70%. Sementara Omicron less than 10%. Makanya Omicron sekarang santai saja. Tidak perlu panik, tidak perlu gerasa-gerusu. Karena dia angka kematiannya sangat-sangat kecil. Sementara Delta waktu itu terjadilah ini dan hampir semua menutupi paru kiri dan kanan. Semua lapangan alveoli terisi oleh cairan begini, maka pasiennya akan merasa sesak nafas. Air hunger, oksigen hunger, kelaparan oksigen. Sehingga tubuh-tubuh akan menjadi, organ-organ tubuh kita akan failure. Begitu kita kekurangan oksigen, jantung, ginjal, otak, sebagai organ-organ yang sangat-sangat sensitif, termasuk usus kita, itu akan kekurangan oksigen dan dia menjadi hipofungsi, tak berfungsi lagi. Maka terjadilah kematian pada pasien-pasien waktu itu. Tapi pada saat ini semua baik-baik saja, walaupun ada yang positif barangkali PCR-nya, yakinlah bahwa dengan isoman 3-5 hari semua akan normal kembali. Kembali kepada pneumonia. Kalau kita sudah merasakan pneumonia seperti ini, salah satu tadi penyebabnya adalah bakteri. Penyebab utama pneumonia pada bakteri adalah Streptococcus pneumonia. Sebuah kuman yang berbentuk kokus. Kokus itu dia berbentuk bulat seperti gundu dan dia berkelompok-kelompok. Ya, ada varian namanya Streptococcus pneumoniae. Ada juga varian-varian lanjutan yang disebut Klebsiella pneumonia. Kuman-kuman yang lebih ganas lagi namanya Pseudomonas aeruginosa. Jadi Streptococcus pneumonia ini 20-25% kasus pneumonia yang ada di rumah sakit, yang masuk rumah sakit. Jadi termasuk tinggi. Dan pneumonia ini menular, walaupun tidak semudah SARS-CoV-2. Pneumonia ini menular. Penularannya karena kontak cairan, misalnya pada pekerja rumah sakit, pada dokter, suster, pada keluarga terdekat, suami, istri, anak, orang tua, ya itu mereka-mereka yang paling rentan terkena penularan Streptococcus pneumoniae. Memang itu tergantung lagi daya tahan oleh orang yang akan ditularkan. Walaupun masuk kuman, kalau daya tahannya bagus, maka seseorang mungkin terinvestasi kuman Streptococcus pneumoniae, tetapi tidak terinfeksi, tidak menyebabkan masalah, dan itu sembuh dengan sendirinya. Nah, gejala-gejala awalnya tentu yang paling khas adalah batuk, sesak, nyeri dada. Karena kan paru kita meradang, pasti kalau meradang sama aja kayak bisul, nyeri, ya. Yang paling sering lagi terjadi adalah demam. Dan demamnya ini nggak main-main, 39, 38,5, ya. Oleh karena itu apabila pneumonia terjadi pada anak-anak yang demam tinggi, apalagi bisa memicu kejang, itu as soon as possible bawalah ke emergency. Tetapi kalau pada dewasa muda mungkin bisa menunda 24 jam, 44 jam, hari ketiga baru kita bawa ke rumah sakit apabila tidak mereda atau terjadi perburukan di dalam 48 jam. Nah,
Jadi perawatan rumah sakit memang dibutuhkan pada pneumonia sedang dan pneumonia berat. Sedangkan pada pneumonia ringan yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus pneumonia ini belum tentu dirawat. Rawat jalan, maksudnya rawat inap. Rawat jalan mungkin. Tetapi semua pneumonia ringan, sedang, berat yang terjadi pada diri kita maupun keluarga kita, itu harus mendapat konsultasi ke dokter. Mungkin dokter akan memberi antibiotik, mungkin dokter akan melakukan foto ronsen untuk memastikan pneumonianya tingkat ringan, sedang, berat. Oleh karena itu kita tidak bisa bermain-main dengan pneumonia, mengabaikan gejala panas, demam, ya, batuk, nyeri dada, sesak nafas, kemudian ada bercak pada foto ronsen, itu tidak bisa lagi kita main-main. Kalau memang kita pemeriksaan lab kita apalagi ya membuktikan bahwa ada infeksi dengan peningkatan leukosit di atas 12.000, saya menganjurkan untuk hospitalisasi walaupun umur kita masih muda. Ya. Nah, kenapa? Kok begitu menakutkan kah? Menakutkan sih tidak. Cuma pneumonia ini spreading-nya tinggi dan cepat sekali menginfeksi seluruh bagian paru kita. Ya, pada tahun 2019 statistik mengatakan 2,5 juta orang di dunia ini meninggal karena pneumonia. Didominasi oleh anak-anak dan lansia. Biasanya pasien-pasien lansia yang kita rawat oleh karena penyakit degeneratif, stroke, gagal jantung, gagal ginjal, cuci darah, dan penyakit-penyakit paru lainnya, biasanya ending dari hidupnya adalah pneumonia. Contohnya, presiden kita terdahulu, Presiden Soeharto. Waktu dirawat, ternyata penyakitnya berlanjut, kemudian dia meninggal dengan radang paru. Saya tidak, saya bukan artinya saya membocorkan. Kenapa? Karena berita ini adalah berita yang sudah diberitakan oleh putrinya sendiri. Jadi nggak apa-apa, bukan membocorkan rahasia medis, tapi tapi itu yang terjadi. Nah, pneumonia ini juga termasuk dalam 10 penyebab kematian dan dia nomor 1 penyebab kematian oleh karena infeksi. Ya, jadi 10 penyebab kematian, nomor 1-nya sekarang adalah penyakit-penyakit vaskular. Apakah itu serangan penyakit jantung koroner, apakah itu cerebrovaskular, atau kita kenal dengan stroke, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keganasan, kanker. Dan ingat bahwa faktor 1, 2, 3, artinya mereka-mereka dengan komorbid, termasuk kanker tadi, itu juga biasanya ending dari hidupnya ketika diopname, terjadi infeksi pneumonia yang disebut dengan hospital acquired pneumonia. Pneumonia terjadi di rumah sakit ketika dia dirawat lama, lebih dari mingguan, maka terjadilah apa yang disebut dengan pneumonia di rumah sakit. Nah, kita kembali ke COVID-19. COVID-19 ya, terutama Delta kemarin, selain dia menginfeksi saluran nafas, dia juga merusak organ. Terjadi fibrosis. TBC juga begitu. Ketika kita kena TBC, post TBC, itu organ paru kita mengalami kerusakan secara anatomi. Nah, kerusakan secara anatomi akibat COVID-19 maupun TBC tadi, itu menjadi komorbid juga. Nah, ini yang sering terjadi pada orang muda. Dulu waktu SMP, SMA kena TBC, kemudian sekarang ketika aktif bekerja, kemudian dia terkena infeksi paru dan dengan cepat menyebar menjadi pneumonia. Pneumonia sedang, pneumonia berat, ditambah lagi mungkin dia percaya diri, tidak langsung ke rumah sakit, itu akan menyebabkan pneumonia berat dan menginfeksi saluran nafas, kadang-kadang malah bisa menghantarkan dia ke ICU untuk mendapat bantuan dengan mesin nafas, ventilator. Nah ini, jadi orang tua dan anak-anak sudah saya bilang tadi adalah memang mereka yang fokus rentan kena pneumonia, tetapi dewasa muda, anak muda seperti kita ini juga resiko ternyata. Yaitu mereka-mereka yang mempunyai faktor penyakit paru sebelumnya. Yang berikutnya adalah para perokok atau bekas perokok sekalipun yang sudah berhenti, itu pun sebagai faktor resiko.
penyakit-penyakit lain di luar paru, misalnya penyakit kanker, penyakit-penyakit darah, ya, alergi. Kemudian yang terakhir, yang paling sering adalah mereka-mereka yang mempunyai penyakit ataupun cacat bawaan dari lahir. Itu juga mempunyai atau kita golongkan sebagai orang-orang komorbid yang beresiko pneumonia. Jadi kesimpulannya adalah semua orang beresiko terkena pneumonia, angka tertinggi pada lansia, pada anak, dan mereka yang mempunyai komorbid. Mungkin kita menganggap, aku aman-aman aja lah ini, tidak apa-apa. Saya orangnya bekerja dengan baik, lembur juga no problem, ya. Tapi jangan lupa, apakah Anda yakin bahwa komorbidnya tidak ada? Penyakit alergi misalnya, atau para smoker misalnya. Tetap itu menjadi suatu faktor risiko dengan angka-angka yang tidak usah saya jelaskan di sini, tetapi kesimpulannya mereka dengan komorbid tentu mempunyai angka risiko paling lebih tinggi daripada yang tidak mempunyai komorbid. Nah, kalau saya sehat selama ini, tidak ada keluhan pernafasan, asma pun tidak ada, saya sehat selama ini, maka rekomendasi WHO untuk mereka-mereka dengan komorbid maupun yang tidak mempunyai komorbid, bahwa vaksinasi terhadap pneumonia, terutama usia lansia dan kelompok risiko tinggi, seperti yang saya katakan tadi, di negara-negara yang maju dan berkembang, direkomendasikan untuk menerapkan program vaksinasi pneumonia. Diseriusin gitu loh. Dianggap faktor ini menjadi faktor yang fokus bahwa dunia peduli terhadap pneumonia. Terbukti apa? Hari pneumonia sedunia ada diterapkan oleh WHO. Karena angkanya yang semakin lama semakin tinggi. Belum lagi kita bicara pada risiko ekonomi menengah ke bawah, gizi buruk. Ekonomi menengah ke atas pun sering sekarang terjadi gizi buruk. Kenapa? Karena konsumsinya konsumsi yang buruk. Oleh karena bekerja tidak sempat makan. Oleh karena bekerja makan apa yang dapat. Kemudian oleh karena bekerja udah menjadi tren untuk mengkonsumsi makanan-makanan siap saji. Contohnya minuman, boba lah namanya, minuman-minuman yang di dalam kemasan, minuman yang dibeli di toko-toko minimarket, itu semua mengandung siklamat, mengandung zat-zat pengawet dan lain sebagainya. Maka ini akan menurunkan daya tahan. Oleh karena itu, negara-negara yang tinggi angka infeksinya amat sangat direkomendasikan, termasuk Indonesia. Negara-negara yang terinfeksi tinggi adalah negara-negara ekuatorial, contohnya kita, Afrika, Eropa Timur, dan Asia pada umumnya. Vaksinasi dapat menurunkan kasus perawatan pneumonia, walaupun Anda tetap terinfeksi, sama seperti kita menerima vaksin SARS-CoV-2. Kalaupun terjadi pneumonia, mungkin kita pneumonia rawat jalan saja. Atau kalau kita terinfeksi kuman-kuman Streptococcus pneumoniae, tidak sampai menyebabkan kita pneumonia. Tidak sampai menyebabkan kita masuk ICU. Tidak mampu menurunkan angka kematian sampai titik terendah. Ya, oleh karena itu, dulu sebelum 3 tahun yang lalu, sebelum COVID-19 vaksinasi ditemukan ataupun direkomendasikan, semua kita direkomendasikan untuk mendapat vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza. Walaupun tidak berhubungan dengan SARS-CoV-2, tetapi direkomendasikan oleh WHO karena tingginya angka infeksi dan angka kematian. Kita lihat bahwa vaksinasi ini bisa menciptakan apa yang disebut dengan herd immunity. Dengan semakin banyaknya kita diimunisasi, maka kuman itu tidak menular satu dengan yang lain. Bayangkan, ketika terjadi misalnya penularan di kantor, ketika Anda pulang, Anda membawa oleh-oleh untuk orang tersayang. Tapi dengan vaksinasi, Anda tidak akan menjadi berat penyakitnya, kuman akan tereradikasi dengan lebih cepat, Anda mempunyai daya tahan selular dan daya tahan humoral yang lebih baik, maka Anda tidak akan bawa oleh-oleh penyakit ke rumah. Itu yang kita terapkan waktu terjadinya
pandemi COVID-19. Jadi dengan andai kata nih, Soho People misalnya, satu kantor, berkantor di kantor, saya lupa tadi menanyakan kantor kita di mana. Semua kita misalnya divaksinasi, maka terbentuk herd immunity di kantor kita. Apabila ada tamu atau pegawai baru atau orang lain datang ke kantor kita dan membawa bibit penyakit Streptococcus pneumoniae, maka semuanya kita sudah menjadi kebal. Dengan demikian, investasi pneumonia berhenti sampai Anda saja di kantor saja. Tidak kita bawa oleh-oleh ketika kita naik busway menularkan kepada orang lain. Tidak kita bawa oleh-oleh ketika kita ke rumah berinteraksi dengan suami atau istri atau anak-anak atau orang tua yang ada di rumah. Demikian suatu hal yang penting lagi dari satu vaksinasi. Ketika kita peduli terhadap diri kita sendiri untuk melindungi orang lain. Itu makanya jargon kita adalah peduli lindungi. Kita peduli terhadap diri kita sendiri, mau divaksinasi, dan kita melindungi orang lain yang lebih rentan dari kita. Mungkin berapa persen dari kita mempunyai anak bayi. Mungkin sekian persen dari kita mempunyai orang tua yang tinggal di rumah. Mungkin sekian persen pula kita mempunyai orang-orang yang kita kasihi yang mungkin mengidap komorbid seperti yang saya ceritakan tadi. Dengan meningkatnya penyakit pernafasan seperti COVID, influenza, COVID-19, influenza, ya influenza ini penyakit flu burung waktu itu. Respiratory syncytial virus, itu virus yang commonly menginfeksi saluran nafas yang kita sebut ISPA. Maka ya penyakit ini tidak akan bisa selesai. Penyakit ini akan ada terus karena memang dia menular lewat udara ya, baik dia droplet maupun secara langsung airborne. Oleh karena itu kita sampai saat ini direkomendasikan, WHO tetap merekomendasikan kita untuk bisa mendapat proteksi dengan mendapatkan vaksinasi. Jadi dengan meningkatnya ini semua, maka apalagi sekarang ya kita lihat bahwa dengan kemajuan teknologi, maka orang akan berada di rumah kebanyakan. Ya walaupun pandemi nanti sudah lewat, kemungkinan akan diterapkan banyak pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan dengan online. Ya, itu akan menyebabkan kita lebih banyak akan berada di rumah. Ya, ini tadi gambaran herd immunity, di mana orang yang kebal itu akan melindungi orang yang rentan. Baik, terus kalau sudah kena pneumonia apa yang terjadi? Di studi Eropa pada 2039 pada pasien yang berusia 18 tahun ke atas itu membutuhkan terapi antibiotik intravena, which is pasien perlu dirawat di opname. Ya, ini negara maju. Apalagi kalau kita berbicara negara berkembang seperti negara Indonesia. Maka durasi yang dibutuhkan itu selama kurang lebih 2 minggu, 12 hari menurut penelitian ini. 10 hari, 7 sampai 10 hari dapat antibiotik. Ya. Dan 14% membutuhkan ICU. Inilah golongan rentan tadi. Mereka dengan komorbid, mereka dengan usia lansia, dan anak-anak. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa berapa cost yang kita habiskan, walaupun kita mungkin insurance ya, tetapi berapa waktu kita tersita untuk menjaga orang sakit atau untuk menjalani penyakit ini di rumah sakit, betapa menurunnya produktivitas kerja, betapa nanti kita pun pasca infeksi mungkin tidak langsung bisa bekerja atau direhabilitasi seperti pasien-pasien COVID pada umumnya. Oleh karena itu, pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Itu ilmu yang kita dapat waktu kita SD dulu. Ya. Pencegahan pasti lebih baik dari pengobatan. Jadi dalam hal ini pada hari ini kita memfokuskan diri agar mindset kita berubah
Oh, nggak apa-apa, saya asuransi kok. Sakit pun di medical saya masih cukup kok. Bukan seperti itu. Kita memandang cost yang lebih tinggi apabila kita sakit, termasuk stresnya itu Anda tidak hitung, ya, ketika Anda sakit, baik Anda maupun keluarga. Terutama nanti kantor yang memikirkan apabila ada karyawannya yang sakit, betapa menurunnya produktivitas apabila satu atau lebih orang sakit di kantor. Nah, kita harus bisa bedakan ini flu apa pneumonia. Maaf, ini tercoret tertimpa gambar, nggak apa-apa. Jadi udah saya bilang tadi bahwa faktornya itu demam. Demamnya bukan naik turun. Demamnya pada pneumonia ini biasanya demam yang stagnan tinggi. Ya, kalau pada flu biasanya demamnya itu sama. Demam tinggi. Ya, bedanya adalah flu dengan pneumonia ini, kalau kita secara ansih melihatnya pertama kali, nggak ada bedanya. Cuma flu ini paling sering terkena pada usia muda. Sedangkan pneumonia pada sering terkena pada usia anak-anak dan lansia. Itu satu dulu. Kalau mengenai profil sesak nafasnya, biasanya sesak nafas ini lebih di awal-awal terjadinya sesak, itu biasanya flu atau COVID-19. Kalau pneumonia bakterialis yang disebabkan oleh bakteri, itu biasanya sesaknya di ending, hari ke-5, hari ke-7. Sedangkan batuk yang terjadi, biasanya kalau batuk pada flu, itu dahaknya itu berwarna putih, disertai bercak darah. Ya, bisa tidak. Tetapi kalau pneumonia, itu bercaknya itu di dalam dahak yang berwarna kuning kehijauan. Atau hijau kekuningan. Ya, dan biasanya produksi dahak itu lebih banyak secara volume pada pneumonia dibanding dengan flu. Ya, sedangkan pada nyeri dada itu lebih sering pada bakterial dibanding dengan flu. Terus kalau ada kelemahan pada badan, rasanya pegel-pegel, nyeri otot, itu lebih sering pada virus dibanding dengan bakteri. Flu lebih tampakan awal dari penyakit infeksi disebabkan virus atau flu itu paling sering adalah penampakannya luluh lantak, teruk sekali di awal. Kalau pneumonia nanti di ending. Ya, di ending itu kita sebutkanlah 5 sampai 7 hari. Pada 0 sampai 3 hari itu biasanya orang flu itu luluh lantak, tepar. Kalau pneumonia biasanya makin oke, dia gradual secara perlahan meningkat, akhirnya sesak nafas pada hari ke-5 sampai hari ke-7. Ya. Nah, tadi ini sudah saya cerita siapa yang berisiko. Kita ulangi lagi. Ya. Umur 2 tahun, lansia di atas 55, ini dikatakan di kepustakaan ini masih 65 negara barat. Tapi kalau negara berkembang di Indonesia, Rumah Sakit Persahabatan menerapkan usia 55 tahun. Kalau pada komorbid, lebih rendah lagi usianya, 40 tahun. 45 tahun, sudah menjadi resiko terkena pneumonia. Mereka yang merokok atau mantan perokok, mereka yang dugem dengan konsumsi alkohol berlebihan, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula berlebihan, ya, makanan-makanan yang kita konsumsi sekarang mengandung gula berlebihan. Makanya angka diabetes juga meninggi, dan diabetes atau penyakit kencing manis adalah faktor risiko yang amat sering terjadi yang menyebabkan seseorang terkena pneumonia. Ya, kemudian mereka-mereka yang bekerja di tempat-tempat yang berbahaya, yang terpajan asap, gas, bahan kimia, dan mereka-mereka yang bekerja di rumah sakit. Itu beresiko. Jadi kita yang masih muda ini, anak-anak muda, Soho people, ini harus memodifikasi gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat. Kemarin waktu pandemi, rumah saya di sekitar Pulau Mas. Macet karena orang berolahraga. Sekarang sudah sepi lagi. Ya. Macet karena memang semua orang sekarang sudah outdoor, sudah lagi ke work from office. Kadang-kadang ada ininya juga, ada positivity dari pandemi kemarin, ya. Udara kita semakin bersih, polusi semakin bersih, kita tidak mobile, macet. Cuma macetlah yang bisa mengurai kemacetan di Jakarta ini. Hanya COVID-19.
Tanpa aba-aba semua jalanan melalui Sudirman hanya butuh waktu 5-10 menit. Ya. Faktor risiko lain adalah penyakit paru kronis, TBC, bekas TBC, PPOK, bronkitis kronis, asma, dan penyakit-penyakit paru post-COVID dan lain-lainnya. Penyakit jantung kronik, gagal jantung, hipertensi, kelainan katup, penyakit kekentalan darah, penyakit ginjal kronis, cuci darah, batu ginjal, batu saluran kemih, diabetes, asma, ya, COVID. Ini semua beresiko terjadi pneumonia bakterialis. Kapan kita terjadi ini? Biasanya di atas umur 55. Kalau asma biasanya dari muda. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, saya garis bawahi, saya italic miring, dan saya bold bahwa semua usia beresiko terkena pneumonia. Hati-hati. Jadi dampaknya pada perusahaan seperti saya cerita tadi, ya, 4,28% pasien harus dirawat karena pneumonia. Ya, menurut kepustakaan ini. Ya, pustakaannya ada di bawah. Slide proofingnya ada di reference proofingnya ada di bawah semua ya. Saya nggak tahu nanti panitia akan membagikan slide ini. Ada baiknya dibagi slide ini supaya jadi bahan-bahan renungan gitu ya, bahan-bahan bisa dibaca lagi. 328% biaya medis meningkat. Ini yang saya bilang tadi. Oke lah, kita insurance no problem gitu ya. Tetapi biaya non si pasien, taksi pulang pergi rumah sakit, ya, waktu yang dihabiskan. Suami sakit, istri cuti. Istri sakit, suami cuti. Orang tua sakit, semua cuti. Anak sakit, apalagi. Ya, itu akan membuat cost. Belum lagi apa? Stres, kurang tidur, angka emosional, ya, marah-marah, ya biasa itu terjadi. Namanya juga lagi stres, lagi panik, ya, cekcok antar suami dengan istri, lazim lah ketika ada yang sakit. Belum lagi kita memikirkan, memang kita di insurance, tapi orang tua kita enggak. So dari mana dananya? Nah itu faktor-faktor sampingan dari apa yang tercatat pada kepustakaan ini. Dan 2 kali lebih tinggi angka absensi. Nah, ini yang bisa kita yang bisa kita pada perusahaan sendiri, mungkin kalau ada level-level owner, level-level presiden komisaris atau presiden director, manajer di sini bisa merasakan ketika ada bawahan yang sakit dengan bergantian, maka apa yang terjadi? Maka angka efektivitas bekerja, produktivitas apalagi itu akan terpengaruh. Oleh karena itu ranah pembicaraan kita pada saat ini adalah pneumonia, pencegahan pneumonia. Ya. Jadi kita diminta untuk menjaga kesehatan kita secara umum, konsumsi makanan kita, gaya hidup kita, gaya bekerja kita dan stres kita itu semua di-manage. Ditambah lagi kalau Anda secara medis sudah diuji secara statistik bahwa vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi diri kita dari pneumonia, terutama yang disebabkan oleh pneumococcus. Apakah itu streptococcus tadi yang 20% menjadi biang kerok pneumonia dan pneumonia berat. Vaksin pneumococcus membantu kita untuk lebih rentan. Ya, untuk lebih imun, bukan lebih rentan. Untuk lebih imun, terlindungi dari bukan hanya satu bakteri, tetapi lebih dari 90 jenis bakteri kokus yang menjadi biang kerok tadi. Streptococcus kan ininya himpunannya. Kokus ini Streptococcus itu marganya. Pneumococcus itu himpunan besarnya. Ada Staphylococcus, ada Streptococcus ya. Itu tadi kokus-kokus seperti ini yang menyebabkan pneumonia bisa dicegah dengan vaksinasi pneumonia pneumococcus. Ya. Dan akan menurunkan infeksi pneumonia hingga 2,1 kali. Ya, apabila kasusnya ringan tanpa gejala hingga 2,2 kali.
Jadi dia menurunkan dengan signifikan. Maka dampak dominonya pasti akan menurun, produktivitas meningkat, angka stres menurun. Ya, oleh karena itu lifestyle kita cuci tangan tetap, walaupun pandemi sudah berlalu, cuci tangan tetap dong, ya. Etika batuk, etika bersin, ya, itu tetap kita praktekkan. Pemakaian masker tetap aja lah kita praktekkan, apalagi kita di dalam kantor yang mungkin teman kita ada yang flu, ada yang ISPA, atau kitanya yang ISPA. Secara etis kita harus melindungi, peduli dulu, ya, peduli diri kita, dan kita melindungi orang lain. Kalau yang merokok, bertobatlah, gitu ya. Karena merokok hanya menguntungkan dokter spesialis paru dan dokter spesialis jantung. Dia tidak pernah menguntungkan perokoknya. Satu lagi yang beruntung apa? Yang punya pabrik rokok. Ya, janganlah karena merokok, walaupun Anda primer smoker, Anda juga bisa memproduksi sehingga orang menjadi secondary handed smoker. Ketika bajunya Anda terhirup asap rokok dan lain sebagainya, jelaga debu bekas rokok ada di baju Anda, maka terhirup oleh orang lain, maka dia menjadi tertiary smoker. Coba lihat dampak dari merokok yang sudah ada. Sekali lagi, merokok tidak akan menguntungkan perokoknya. Dampaknya bukan sekarang, 15 tahun kemudian baru terjadi. Penyempitan saluran nafas dan lain-lain, termasuk kerentanan kita semua terhadap pneumonia akibat merokok. Saya sudah berhenti merokok kok dok. Wah, udah 20 tahun. Alah, merokok aja juga 1-2 bungkus sehari, 1-2 batang sehari. Alah, ketika makan aja saya merokok. Enggak peduli. Ketika Anda memutuskan merokok, jangan nanggung. 4 bungkus satu hari. Penyakitnya sama. Kalau Anda misalnya ingin memutuskan untuk terhindar dari penyakit-penyakit paru akibat merokok yang banyak itu, maka kalau bisa berhenti dengan segera atau tidak memulai untuk menjadi perokok. Ini sama laki-laki perempuan. Karena perempuan nggak mau kalah dalam merokok. Ya, kita lihat sekarang perempuan perokok aktif, primary smoker, sudah banyak. Ceritanya sih pakai rokok mild, ceritanya sih pakai rokok mentol, ceritanya sih pakai vape, ceritanya sih pakai shisha, semua podoae. Resiko penyakit paru, pneumonia, dan resiko penyempitan saluran nafas, PPOK akan meningkat. Ya, makanan dan minuman juga hindari yang terlampau tinggi gula. Oleh karena itu pencegahan pneumonia ya di negara-negara lain juga direkomendasikan. Oke. Malah pneumonia diwajibkan. Sama seperti di negara Eropa, vaksinasi influenza menjelang musim winter atau salju itu wajib. Ya, negara Belanda, negara Spanyol, negara Eropa, mereka mewajibkan vaksin, termasuk biaya pemerintah sebenarnya. Ya. Jadi komite kesehatannya itu merekomendasikan kenapa? Karena kerusakan paru karena COVID-19 ini ya bisa berkepanjangan dan menjadi menjadi faktor yang rentan terkena pneumonia. Oleh karena itu mereka merekomendasikan vaksinasi pneumokokus. Ini mendukung data saya atau kalimat saya menyatakan mereka-mereka yang post-COVID akan rentan menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia bakterialis pneumokokus. Kemudian guideline negara Spanyol itu mengatakan bahwa mereka yang menderita COVID-19 yang waktu itu sampai ke ICU, ini cerita COVID-19 Delta, itu memerlukan proteksi, pemberian vaksin pneumonia pneumokokus. Jadi Eropa mengimplementasikannya. Kenapa di Asia enggak? Karena cukup mahal vaksinasi ini. Belum di-cover oleh namanya BPJS. Belum di-cover oleh banyak kantor. Tetapi ketika kantor mau meng-covernya, ketika tabungan Anda ada, kenapa tidak? Daripada Anda membeli rokok, buang rokok Anda, kemudian belikan ke vaksinasi pneumonia. Baik untuk Anda, pasangan Anda, maupun keluarga Anda. Jadi sebagai kata kesimpulan yang bisa saya bagikan kepada kita semua, penyakit pneumonia ini
masih masalah. Kami masih menemukannya ketika pasien dirawat inap. Dan apa ya, kita kasihan juga terhadap, bukan kasihan, kita peduli juga terhadap problem-problem saluran nafas seperti ini. Kenapa? Karena hampir dikata ini nggak akan selesai-selesai. Nggak akan selesai karena ya gaya hidup yang memakai yang persentasenya lebih tinggi yang menyebabkan tidak selesainya masalah ini. Gaya hidupnya masih ya mumpung saya tidak sakit pada hari ini maka saya akan berlaku seperti apa yang saya mau. Sebenarnya kalau kita mencegah lebih dini termasuk vaksinasi ini itu akan menurunkan angka kesakitan morbidity maupun angka kesakitan mortality. Itu saja yang mau sampaikan kepada kita semua. Kita akan masuk kepada apa yang disebut dengan penajaman. Maka kita kembalikan dulu ke moderator, kemudian kita interaksi dengan tanya jawab. Saya persilakan moderator, waktu saya sudah selesai untuk presentasi. Terima kasih Dr. Franz atas paparannya. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita di sini bisa tahu apa sih penyakit pneumonia dan juga banyak banget ya ternyata tadi sungguh sangat menarik ya. Saya pas awal-awal presentasi itu dokter bicara bahwa tidak ada batuk biasa karena orang sehat tidak batuk. Itu saya sampai kayak oh iya benar juga ya. Sangat menarik. Di sini kita bisa lihat Dok di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin untuk Soho People lainnya kalau misalnya mau nanya bisa ditaruh di kolom chat juga ya. Ini saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari Ibu Ayu Suharni. Selamat siang dokter, izin bertanya. Selain dari hasil ronsen, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ternyata kita terinfeksi pneumonia? Apakah ada pengetesan lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kita terinfeksi pneumonia atau tidak? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ibu Ayu tadi ya. Ya, Betul dok, Ibu Ayu. Pertanyaan seperti ini menjawabnya agak sungkan. Kenapa? Nanti nggak ke dokter jadinya. Nanti ngobatin sendiri jadinya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau hasilnya jelek ke dokter Franz gitu misalnya ke dokter paru lain juga boleh gitu ya. Oke. Jadi foto ronsennya ada bercak kiri dan kanan, biasanya bercaknya itu kiri kanan jantung. Kalau dia di puncak paru, foto ronsen bercak biasanya TBC. Kalau dia di kiri kanan jantung biasanya pneumonia. Yang kedua adalah pemeriksaan darah. Ditandai dengan leukosit di atas 13.000, di atas 12.000, tadi sudah saya katakan. Dan satu lagi yang paling penting untuk mendeteksi pneumonia bakterialis adalah CRP, C reaktif protein. Ya, itu menandakan kalau dia naik di atas 5 atau biasanya kami mengambil di atas 20. Memang di atas 5 sudah ada infeksi bakteri. Tapi yang sudah di atas 20, 25, bahkan lebih tinggi dari itu sudah kita kategorikan pneumonia yang cukup lampu kuning dan menganjurkan mereka untuk dirawat apabila mereka memiliki komorbid. Jadi ketiga pemeriksaan itu akan mengarahkan kita infiltrat positif pada foto ronsen parakardial kiri kanan jantung, ditambah dengan leukosit yang meningkat terjadinya infeksi bakterial. Kalau dari gejala tadi udah ya tahu batuk, demam, dahak warna kuning hijau, kemudian ditambah CRP yang meningkat. Maka datanglah ke spesialis paru. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih sangat menarik. Mohon info dok, untuk orang dewasa vaksin PCV berapa kali suntik dan jika beberapa kali mohon info interval jangka waktu suntik pertama ke suntik selanjutnya. Terima kasih dokter. Ya. Jadi saya memberi kehormatan kepada teman-teman dari Pfizer untuk menceritakannya. Kalau ini sudah nanti konflik of interest saya. Karena sebenarnya saya tidak dalam kapasitas untuk menceritakan tentang satu vaksin ANSI. Nanti barangkali bisa dihandle pertanyaan ini oleh teman-teman yang dari Pfizer, mau sekarang mau nanti boleh, silakan. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan dari Pfizer untuk vaksin karena langsung saya tidak termasuk di dalam secara etis tidak bisa menjawabnya. Baik dokter, mungkin dari
Pfizer kita ada di sini ada Pak Heru Syafiun yang bisa menjelaskan sedikit tentang dosis vaksin PCV. Silakan Pak Heru. Oke, terima kasih Zahra, selamat siang Dok. Saya ingin menjelaskan mengenai dosis untuk PCV. Jadi untuk orang dewasa ini cukup 1 kali dosis seumur hidup ya, tidak perlu ada pengulangan seperti yang vaksin yang lain. Jadi cukup 1 kali suntik di atas 2 tahun itu sudah cukup akan mengcover bakteri yang ada di dalam vaksin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi sudah terjawab ya Ibu Siti. Jadi kita hanya cukup 1 kali vaksinasi aja untuk seumur hidup. Jadi tidak ada pengulangan lagi. Ya, saya tambahin boleh? Karena tadi Silakan, Pak Dokter. Heru sudah ngomong, maka saya lebih lega untuk meneruskannya. Jadi Baik, silakan, Dokter. pemberian vaksin ini adalah mungkin tidak beberapa sejawat yang yang merekomendasikan. Malah ada sejawat yang mengatakan bahwa kadang-kadang kuman di Indonesia lain, gitu ya. Dan jadi kita kita mengambil apa yang disebut dengan general precaution. General precaution, kalau kita berbicara soal vaksin apapun yang diberikan kepada kita, maka aktivasi dari sistem kekebalan kita akan teraktif. Kekebalan kita itu ada 2. Kekebalan tadi seluler dan non-seluler. Kemudian kekebalan spesifik dan non-spesifik. Kan kuman penyebab pneumonia bukan hanya kokus. Ada yang lain-lain. Klebsiella, Pseudomonas, and so on. Tetapi dengan pemberian vaksin kokus, ternyata dalam klinis praktek sehari-hari, dia juga menjadi mampu untuk membuat seorang pasien itu tidak berat terhadap infeksi pneumonia pada umumnya. Bukan hanya spesifik kokus. Itu yang saya temukan di sehari-hari. Malah pada orang-orang di atas 55 tahun, karena pasien saya banyak PPOK. Pasien saya banyak asma. Asmanya sering kambuh oleh karena ISPA. Malah dengan pemberian vaksinasi seperti ini, termasuk influenza, termasuk COVID-19, saya dorong sekali untuk diberikan kepada mereka yang komorbid. Karena apa? Karena justru angka serangannya jadi lebih rendah. Angka ISPA-nya lebih rendah. Angka bolos kantornya jadi lebih rendah. Dan quality of life meningkat. Nah, ini yang paling penting. Karena kita kan bukan ngobatin di sini. Kita berbicara dalam ranah pencegah. Salah satu ranah pencegah adalah meningkatkan quality of life Anda. Itu gunanya vaksinasi. Silakan, moderator. Oke, ternyata di sini saya bisa lihat di kolom chat ya, Dok. Ternyata vaksinasi ini menjadi topik yang sangat seru nih. Karena mayoritas sekarang semua bertanya tentang vaksinasi. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait, kita menyambung terkait dengan vaksinasi. Ini ada izin bertanya, Dok. Apakah sebelum divaksin pneumonia perlu di ronsen terlebih dahulu untuk melihat kondisi paru saat ini? Atau bisa langsung vaksinasi tanpa pemeriksaan ronsen dan lab? Silakan, Dokter. Ya. Jadi kalau di dalam saya berpraktek sehari-hari, saya mengambil contohnya saja. Kalau di dalam buku dikatakan tidak perlu. Ya. Tetapi saya pertajam sedikit statement itu, vaksinasi kita tujukan untuk orang sehat. Nah, itu satu ya, jangan orang sakit divaksinasi. Orang sakit kita obati dulu, jangan buru-buru divaksinasi. Kalau Anda punya ISPA, demam, batuk, sebenarnya disembuhkan dulu. Tetapi kalau Anda sehat, nah masalahnya kita itu sehat tampak luar apa tampak dalam. Oleh karena itu, kita mau medical check up dulu. Sederhana, periksa ronsen kah, periksa leukosit kah, sebelum vaksinasi, boleh-boleh saja. Bukan tidak boleh. Tetapi apakah disebutkan harus? Itu enggak. Sedikit perbedaan antara kejadian vaksinasi COVID ya. Saya comparison, saya berbandingkan. Di kita kan pemeriksaan COVID-19 itu udah vaksinasi pada ya. Ditanya 14 pertanyaan. Dikasih form, diisi centang. Tensinya naik dikit, nggak boleh. Diistirahatkan dulu. Amat sangat baik seperti itu. Tetapi di Amerika, vaksinnya begini. Tolong sini ada vaksinasi. Ayo mana siapa vaksinasi? Di mall, di mana dijebret semua. Jegrek. Bagaimana mau memeriksakan dulu sebelumnya? Tapi hasilnya nggak apa-apa juga tuh. Gitu loh.
Apa-apa yang kita khawatirkan, tiba-tiba divaksin kejang-kejang, tiba-tiba divaksin kemudian matanya mendelik dan lain sebagainya. Enggak pernah tuh. Gitu ya. Diberitakan kalau kita mengamati berita-berita dari luar negeri. Nah, oleh karena itu namanya perbedaan dari segi keputusan pemilik kebijakan lokal. Kementerian Kesehatan menerapkan begitu, kita ikutin. Cuma kalau dibilang letterleh di buku bahwa harus periksa darah, harus periksa ini, harus ronsen, tidak. Tapi kalau Anda ragu, jadi itu membuat Anda ragu-ragu untuk divaksin, jangan. Kita lakukan dulu pun boleh-boleh saja. Demikian jawaban saya. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rahmawati. Selamat siang dok, jika sudah vaksin, sudah pernah terkena pneumonia, sudah kontrol ulang dan info dokter sudah oke. Apakah kemungkinan untuk terkena lagi masih tinggi dok? Sesuai dengan komorbid Anda, sesuai dengan usia Anda. Tetapi apakah saya bisa berulang terinfeksi pneumonia? Jawabannya yes. Karena penyebabnya multiple, bukan satu. Penyebabnya bakteri, bukan hanya satu. Jadi Anda bisa terkena pneumonia berulang. Apalagi kalau punya komorbid, bisa 3-4 kali masuk opname gara-gara penyakit yang sama, pneumonia. Lain dengan virus. Kalau virus misalnya kita katakanlah kita cacar air. Cacar air, kita hanya terkena sekali seumur hidup. Ya, campak misalnya, kita cuma sekali seumur hidup. Tetapi virus-virus yang lain, contohnya misalnya infeksi mata. Loh, demam berdarah kok bisa saya 2-3 kali? Demam berdarah kan juga infeksi virus. Rupanya virus dengue itu ada dengue 1, 2, 3, 4. Berarti kita mempunyai potensi 4 kali terkena demam berdarah. Jadi kalau baru 2 kali, ya jangan sedih. Baru S2. Bisa sampai S4 kok. Tenang aja, nanti juga kena lagi. Kalau lingkungan kita nggak beres. Nah, oleh karena itu, apalagi bakteri. Virus atau bakteri bisa bermutasi. Virus atau bakteri bukanlah satu famili, bukanlah satu spesies. Berbagai spesies bakteri bisa menginfeksi dan membuat pneumonia. So, bisakah berulang? Ya, jawabannya adalah ya. Demikian. Terima kasih dokter. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya kegalauan banyak orang nih. Dokter, kalau vaksin pneumonia setelah sudah terkena COVID, apakah masih efektif untuk cegah radang paru? Dan pada umur berapa boleh vaksin pneumonia? Terima kasih. Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Heru tadi, Pak Heru sudah membukakan bahwa vaksin pneumonia bisa kita berikan. Pada rentang usia, koreksi saya bila salah, Pak, tadi di atas 2 tahun, Bapak bilang, sampai usia lansia. Ya, nah jadi kalau post COVID saya cerita sekarang, post COVID amat sangat direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Kenapa? Vaksin yang diberikan itu kan ada sedangkan post COVID aja masih dianjurkan untuk vaksinasi COVID, ya kan? Apalagi vaksinasi pneumonia yang bisa menjadi pemberat COVID, pemberat post COVID. Tentu kami juga merekomendasikan. Kenapa? Seseorang yang kena COVID sudah pasti daya tahannya beda dong dengan yang tidak terkena. Sudah pasti Pak, mereka-mereka yang masuk ICU jelas-jelas daya tahannya beda dong dengan yang hanya OTG. Walaupun sama-sama PCR positif. Oleh karena itu pneumonia, khususnya pneumonia yang mendapat perawatan rumah sakit. Bukan karena maaf ya. Di pasien saya itu ada yang minta dirawat karena kalau rawat inap obatnya diganti, kalau rawat jalan obatnya nggak diganti. Tolonglah dok, saya dirawat inap dok, biar biayanya bisa di cover insurance. Itu ada. Di luar Soho People sih, bukan Soho People, bukan. Di luarnya. Tetapi kalau memang dia benar-benar berat, waktu itu terjadi pneumonia COVID, pasca itu sangat direkomendasikan. Kenapa? Anda termasuk golongan imunitas rendah loh. Anda nggak tahu selama ini. Apakah Anda seorang yang alergik, hypersensitivity, Anda riwayat merokok. Resiko Anda tetap sudah terkena COVID pun maupun belum terkena COVID. Resiko Anda tinggi untuk pneumonia, lebih tinggi untuk pneumonia bakterialis. Maka vaksinasi dibutuhkan untuk semua usia,
dibutuhkan oleh semua keadaan, dan prioritas kita mereka-mereka dengan komorbid. Usianya, usia muda, bayi, anak-anak, dan usia tua, lansia. Demikian saya bisa jawab. Terima kasih dokter. Lalu pertanyaan selanjutnya, siang dokter Frans, orang tua saya berusia udah di lansia ya, sudah diberikan vaksin pneumonia lengkap sebelum pandemi. Lalu tahun lalu terkena COVID. Apakah perlu diberikan booster vaksin pneumonia? Untuk vaksin influenza sudah diberikan rutin tiap tahun. Iya, vaksin pneumonia tadi sudah kita dapat rekomendasi dari Pak Heru bahwa hanya sekali diberikan vaksinasi bakterial. Pneumonia, influenza sekali setahun. Walaupun influenza kecil sekali angkanya di Indonesia, tetapi tapi endemi flu burung kemarin terjadi. Itu penyebabnya adalah virus influenza. Nah, jadi virus kan bukan hanya influenza, bukan hanya COVID, ada RSV, ada adenovirus, ada virus-virus yang lain dan banyak. Ya, artinya kita ingin pencegahan general precaution yang menyebabkan kita dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke ICU itu tidak terjadi pada kita yang mendapatkan vaksinasi. So, kalau Anda rutin influenza, saya rekomendasikan. Kalau Anda mendapatkan vaksinasi pneumonia, saya juga rekomendasikan. Terutama mereka yang ada komorbidnya, Anda yang sehat juga patutlah untuk memikirkannya diberikan vaksinasi. Demikian, Mbak. Baik, Dok. Lalu ini menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Untuk keluarga yang sering sakit flu dan batuk dan pernah terpapar COVID, saran dokter untuk preventif rekomendasi vaksin pneumonia atau vaksin influenza atau keduanya? Keduanya. Ya, itu Dalam praktek jawabannya klinik, sangat singkat, padat. Dalam praktek klinik sehari-hari saya berikan keduanya. Tidak ada jarak, satu di kiri, satu di kanan. Dalam satu kedatangan. Itu yang saya praktekkan. Karena satu virus, satu lagi bakteri, there's no problem untuk memberikannya. Pastikan dulu dia sehat, dan Anda direkomendasikan mendapatkan keduanya. Baik, terima kasih dokter. Jadi Bu Rere ya, jadi untuk keduanya ya, nggak dipilih-pilih yang influenza atau pneumonia, jadi dua-duanya. Lalu dokter, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Apakah virus, mungkin ini virus dan bakteri juga ya, hanya bisa dimatikan oleh antibodi, bukan oleh obat? Kalau saat ini kita berbicara soal terapi. Kalau terapi, dokter pastikan dari gejala klinis, dari nilai laboratorium, dan dari foto ronsen. Dokter pastikan. Ini bakterialis. Bisa kok. Tanpa harus memeriksa kumannya. Tetapi menurut kependidikan kami, terpaksa harus periksa dahak, cari kumannya apa. Nah, itu urutannya. Itu di buku. Tapi kan kadang-kadang pasien kan harus cepat diobatin. Karena nunggu pemeriksaan bakteri di dahak itu memakan waktu 7 hari. Masa 7 hari kita nggak diobatin, tega amat sih jadi dokter gitu ya. Tapi dengan pengetahuan empirikal kita bisa memilihkan antibiotik untuk bakteri dan antivirus untuk virus. Contohnya Avigan kemarin, Favipiravir, Molnupiravir. Atau kalau influenza kita pakai Oseltamivir, Tamiflu. Nah, itu obat-obat. Kalau misalnya untuk bakteri tergantung kemampuan dokternya. Kadang-kadang ada yang memberikan Cefixime, Cefadroxil. Ada yang memberikan quinolone, levofloxacin, moxifloxacin. Nah, jadi pemberian obat-obatan ini adalah memang as soon as possible. Oleh karena perlu kepiawaian dokter di dalam mendiagnosis. Jangan terlambat memberikan antibiotik. Kenapa? Tadinya antibiotik minum sanggup untuk menyelesaikan, alias pneumonia rawat jalan. Gara-gara terlambat memberikan antibiotik, terjadi harus dirawat inap. Jadi kan terjadilah hal-hal yang improductivity tadi. Nah, oleh karena itu, mungkin kita juga harus pintar dan cerdas. Kalau boleh saya rekomendasikan Anda harus lebih cerdas dari dokternya. Karena yang ngerasakan Anda, dalam menemukan gejala dan dalam mengemukakan gejala dan tanda kepada dokter, dalam melaporkan ketika diwawancara dokter, kita harus cerdas mengarahkan dokternya, supaya bukan mengarah-ngarahin, tapi mengarahkan sesuai dengan kejujuran yang terjadi pada diri kita.
Agar bisa dokternya mendiagnosis pula dengan tepat. Karena gini, dalam praktek sehari-hari dokter kadang-kadang saya ketemu pasien yang begini. Keluhannya apa? Apa ya? Loh, kok keluhan apa ya? Terus ngapain ke dokter? Saya bilang, kok keluhan apa ya? Gitu ya. Batuk, dok. Batuknya gimana? Terus dia tanya orang tuanya, dia lihat samping, gimana? Lah, kan kamu yang batuk, saya bilang. Jadi seperti itu ya. Kalau memang terjadi di antara kita Soho People di sini, udah bisa memperbaiki diri gitu. Yang tahu kan Anda, yang merasakan ke Anda. Berdahak apa enggak? Ditanya suaminya. Berdahak enggak? Lah yang punya dahak Anda, ngapain tanya suami? Saya bilang begitu. Itu sering sekali terjadi. Karena dengan Anda ketepatannya memberi informasi medis kepada dokter, maka semakin mengerucutlah penyakit Anda, semakin tepat juga pengobatannya. Demikian. Baik, Dok. Menyambung tentang pengobatan, ini ada pertanyaan dari Ibu Ines. Saat seseorang pasien terpapar COVID varian Delta, hasil ronsen menyatakan adanya pneumonia. Namun pasien tidak mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi pneumonia tersebut. Setelah 1 tahun kemudian, pasien melakukan pemeriksaan ronsen kembali dan dinyatakan tidak ada gangguan pneumonia. Paru-paru dalam keadaan baik. Pertanyaannya, apakah pneumonia bagi pasien COVID varian Delta bisa sembuh dengan sendirinya atau ada kemungkinan muncul lagi di kemudian hari? Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau ini tadi diajukan di negara, ini dapat sepeda. Ayo ambil sepedanya sana, ayo. Jadi pneumonia pada kasus COVID-19 ya bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Ya, sama seperti saya bilang tadi, cacar air kah, demam berdarah. Demam berdarah nggak ada obatnya. Obatnya hanya infus. Kalau kita di Bandung bilangnya gitu, infus katanya gitu. Nah, itu obatnya demam berdarah. Tidak ada antibiotika atau obat-obat antivirus, nggak ada. Jadi kalau dibilang Omikron, Delta bisa sembuh sendiri, jawabannya yes. Kenapa dulu diberi antivirus? Ya, karena memang diprotapkan oleh WHO, diadopsi oleh 5 organisasi profesi di Indonesia untuk memberikan antivirus Favipiravir pada kasus-kasus pneumonia sedang berat oleh karena virus. Tapi kalau tidak diberikan dan Anda sembuh dari COVID-19, kan alhamdulillah banget tuh. Karena antivirus juga ada efek sampingnya. Nah, oleh karena itu, sekarang sudah sembuh. Oke, masih bisa nggak di kemudian hari? Jawabannya bisa. Karena seperti tadi, virus bisa bermutasi, bakteri bisa juga menyebabkan pneumonia. Yang kemarin kan karena virus. Bisa juga Anda terkena pneumonia bakteri. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, proteksi semua. Ya kan? Jadi, dan tetap jaga kesehatan Anda. Makan yang baik, kebiasaan hidup yang baik. Jangan kayak memilih asuransi mobil. Aduh, asuransi mobil kita udah mati nih, nggak pernah dipakai. Ya udah, tabrakin aja mobilnya. Ya nggak juga gitu. Nggak juga, aduh asuransiku nggak pernah dipakai, belum pernah kena pneumonia nih. Mau kena pneumonia, nggak usah deh. Mendingan nggak usah pernah kena pneumonia daripada, kan ada obatnya, terkena deh supaya kita bisa merasakan gimana penderitaan orang pneumonia. Nggak usah. Saya hanya bisa menceritakan di sini, pneumonia itu nggak enak. Pasiennya sesak nafas, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tetap pencegahan adalah yang terbaik untuk kita. Karena pneumonia bisa berulang. Pneumonia pun Anda tetap cegah untuk pneumonia berikutnya. Demikian, Mbak. Pertanyaan selanjutnya masih tentang COVID varian Delta nih, Dok. Selamat siang, Dok. Tadi disampaikan bahwa alumni COVID varian Delta maka ada terdampak pada paru. Beberapa rekan bercerita jika batuk penyembuhannya lebih lama dari biasanya, sekitar 2 minggu. Hal ini menjadi tidak nyaman karena setiap batuk khawatir menular ke orang di sekitar kita. Apakah ada langkah preventif yang bisa dilakukan untuk mengurangi akibat post-COVID? Ya. Oke. Saya baru di forum ini mendengar kata alumni COVID. Bisa kita kasih sepeda juga ini, alumni COVID. Jangan lupa nanti diadakan perkumpulan WA ya.
Nanti kadang-kadang nanti ada temu kangen gitu ya. Alumni. Alumni ya, Dok. Kalau saya menyebutnya post COVID ya, atau dunia menyebutnya sebagai long COVID. Jadi post COVID, istilah long COVID juga nggak gitu tepat, karena long COVID ditujukan kepada COVID yang positif terus. Biasanya kan 2 minggu udah selesai, di PCR udah negatif, tapi dia terus positif hingga berbulan-bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Positif terus, CT-nya 35, 34, 35, 34, tapi ada terus. Nah, dan gejalanya ada juga, batuk lah. Tetapi kalau Anda pastikan PCR-nya negatif, berarti Anda post-COVID. Alumni COVID. Gitu ya. Nah, jadi post-COVID ini untuk batuknya udah pasti tidak menularkan dong. Orang kumannya positif. Orang kumannya sudah negatif. Nah, kenapa batuk post-COVID lama? Nah, inilah makanya kalau saya dalam sehari-hari bilang sama pasien, memang kuman ini kuman antah berantah, saya bilang. Kuman ini memang special need gitu loh, meminta attention, caper, cari perhatian. Karena memang batuk yang terjadi post-COVID itu 4 bulan. Mereka yang dulu asmanya terkontrol membuat asmanya tidak terkontrol. Mereka yang dulu bekas TBC paru dulu kena COVID, tiba-tiba TBC parunya kambuh. Ya, oleh karena itu saya rekomendasikan mereka yang post COVID selalu 3 bulan sampai 6 bulan, tolonglah di foto ronsen. Bukan untuk berbicara soal COVID-nya yang lalu biarlah berlalu. Tetapi dia mengaktifasi yang lain-lain supaya kambuh atau muncul penyakit baru. Saya malah menganjurkan pasien-pasien post COVID untuk CT scan, low dose CT scan toraks. Bukan hanya foto ronsen, karena foto ronsen 2 dimensi. Sementara kita memerlukan foto CT scan yang 3 dimensi agar bisa menembus bagian-bagian paru yang lebih pelosok. Sehingga tahu apa ada pneumonia, apa tidak, ada fibrosis atau tidak, ada bronkiektasis atau tidak, ada timbul TBC atau tidak, atau timbul yang lain-lain atau tidak. Tapi yang terjadi adalah mereka yang post-COVID malah selfie. Bukannya foto ronsen, malah foto selfie. Aku udah sembuh loh, trek masuk Instagram. GWS ya, akan gitu tuh. Nah, padahal saya merekomendasikan supaya mereka yang post-COVID ini untuk memeriksakan diri post-COVID. Belum kita cerita dedimer, pengentalan darah, yang bisa menyebabkan stroke di kemudian hari. Nah, banyak yang post-COVID udah saya selesai. Tapi ini cerita Delta ya, cerita Omikron sudah artinya virus Omikron mah nggak usah pakai APD juga aman kita meriksa. Itu di kalangan kami. Alah, nggak usah pakai hazmat, nggak usah. Aman ini yang biasa aja ini. Kalau kena pun 3 hari sembuh. Itu cerita Omikron. Tapi kalau cerita Delta, saya dulu merekomendasikan mereka post Delta 3 bulan sampai 6 bulan untuk CT scan toraks. Untuk kita tahu bahwa ada kekambuhan apa tidak. Ya, jadi tadi pertanyaannya apa ya? Banyak ngomong nih. Tadi pertanyaan apa, coba diulang, Mbak? Udah dijawab belum tadi? Lupa lagi pertanyaannya. Kok saya nggak dengar? Di mute kah? Halo, dokter. Ya, silakan. Iya. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, apakah ada langkah preventif yang bisa dilakukan untuk mengurangi akibat post-COVID? Berarti sudah saya jawab. CT scan, foto ronsen. Rupanya sudah saya jawab ya. Ya, silakan lakukan pemeriksaan, terutama foto ronsen. Tapi itu cerita Delta. Kalau cerita Omikron, enggak juga enggak apa-apa. Tapi mereka yang mempunyai keluhan, batuk berkepanjangan, sesak nafas, nyeri dada, ada baiknya post-COVID itu dilakukan medical check-up post-COVID 3 bulan sesudah negatif. Demikian. Baik, dokter. Lalu ini ada pertanyaan juga nih. Selamat siang, dokter. Mau tanya, anak kami umur 12 tahun, ada batuk sudah 2 bulan, tapi tidak ada sesak. Apakah ada gejala pneumonia ya, dok? Mohon arahannya. Terima kasih. Sesak pada anak-anak lebih kepada seringnya terjadi apa yang disebut dengan bronkiolitis asmatis. Ya, jadi ini penyakit saluran nafas. Allergic hypersensitivity eosinophilic. Nah, kan nggak ngerti kan? Nah, jadi tapi itu semuanya kalau kita sebut adalah penyakit-penyakit saluran nafas alergi. Banyak reak, penyempitan saluran nafas, mengi. Tahu mengi kan?
Baik yang audible Anda bisa dengar maupun yang terdengar hanya melalui stetoskop. Itu pada anak-anak. Tetapi kalau pneumonia, dia pasti demam. Demamnya tinggi, konsisten, konstan. Ya, dan biasanya di paru itu ada bercak. Jadi kalau tiga-tiganya kita periksa, terutama CRP tadi apabila meningkat, ya kemungkinan terkena pneumonia. Apakah anak 2 tahun kemungkinan terkena pneumonia? Ya, malah mereka adalah faktor risiko. Dan kalau dia memang hilang timbul dan kemudian tadi sore sesak, kemudian sore udah main smackdown lagi, nah berarti itu bukan pneumonia. Itu biasanya terjadi bronkiolitis, hipersensitif, ya itu hindarin saja makanan-makanan yang mengandung MSG, es krim, pokoknya isi kulkas minimarket sama etalase minimarket. Nggak usah dikasih sama anak-anak kita. Maka amanlah dari apa yang disebut dengan penyakit-penyakit pernafasan hipersensitif. Biasanya itu anak-anak yang berbakat asma di kemudian hari. Begitu, Mbak. Baik, dokter. Lalu ini ada pertanyaan. Dok, untuk seorang pasien yang dinyatakan pneumonia, apakah untuk pengobatannya diperlukan jangka waktu tertentu? Misalkan pengobatan 3 atau 6 bulan non-stop. Dan bagaimana cara merawat pasien pneumonia? Apakah perlu jaga jarak dan menggunakan masker dengan pasien pneumonia? Terima kasih, dokter. Baik. Ini kaliber pertanyaan dapat sepeda ini. Ya, jadi kalau pada pneumonia, saya berbicara jaga jarak. Pneumonia itu disebabkan oleh bakteri dengan berat molekul yang lebih tinggi dari virus. Makanya dia tidak airborne, dia droplet. Kalau kita misalnya berbicara ada keluar bintik-bintik ludah atau bintik-bintik liur, dia akan jatuh ke tanah. Tidak mengawang-awang seperti virus. Jadi jaga jarak, tidak perlu sehebring atau sehebat apa yang disebut. Tetap ya di masa-masa pandemi gini, di masa-masa post pandemi ini kita belajar. Kita pakai masker, walaupun sudah selesai nanti tetaplah pakai masker. Terutama kita ke daerah-daerah berisiko, kerumunan massa, dan lain-lain. Mau lepas buka, mau lepas pakai, monggo. Tapi nanti kalau jadi dilepas 1 Oktober pandeminya ya, tetap aja lah seperti Taiwan. Begitu dia naik LRT, naik MRT, itu pasti sudah terpasang. Begitu dia tutup gerbang, masker terpasang. Dan itu budaya. Ya, itu budaya mereka. Begitu sampai kantor dilepas lagi. Ya, karena mereka yakini bahwa kantornya bagus. Nah, jadi saya pikir yang disebut tadi soal apa namanya penularan dan lain-lain sebagainya itu tidaklah segampang dari virus Omikron tadi. Ya, tapi jangka pengobatannya maksimal 2 minggu. Kalau pneumonia bakterialis. Sama dengan pneumonia viral. Penggunaan antivirus waktu Delta kita 10 hari. Waktu Omikron kita 5 hari. Ya, dan pengobatan yang 6 bulan tadi sudah tersirat tadi di kata-katanya itu biasa kita tujukan untuk tuberkulosis atau TBC paru. Demikian jangka waktu pengobatan-pengobatan yang ada. Kalau saya tekankan lagi, pneumonia bakterialis 7 sampai 14 hari. Baik, Dok. Lalu ini ada pertanyaan terkait dengan vaksinasi lagi nih, Dok. Dok, apakah orang tua atau lansia dengan penyakit penyerta boleh divaksinasi? Karena mungkin banyak ya, Dok ya, sekarang kan kasus Ya. yang jantung atau apa takut gitu mau vaksin. Ya. Silakan, Dokter. Nah, mengenai syarat vaksinasi itu biasanya ditetapkan oleh otoritas tempat. Lain lubuk, lain belalang. Ya. Kenapa? Lain lubuk, lain belalang. Lain lubuk, lain ikan. Lain padang, lain belalang. Gimana sih? Nah, jadi di kita dengan di Amerika beda. Amerika, Eropa, mereka jebret-jebret aja tanpa pemeriksaan. Ada diabetes kah, ada ini kah. Tapi di kita itu lebih kepada hendaknya kalau sakit jangan. Yang kedua, hendaknya kalau diabetes gulanya terkontrol. Hendaknya tidak dalam keadaan, hendaknya divaksinasi dalam keadaan fit. Karena penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Misalnya hipertensi. Kalau hipertensinya terkontrol 130/80 dengan minum obat, ya boleh. Kalau misalnya dia penyakit ginjal, tetapi penyakit ginjal maupun cuci darah sekalipun, tetapi dia klinis baik, bisa bekerja dengan baik,
dan tidak terganggu kesehatannya, tidak demam, boleh dilakukan vaksinasi. Oleh karena itu, mereka-mereka dengan komorbid adalah betul seperti pertanyaan yang di awal tadi, walaupun tidak wajib ya kalau di negara luar, tapi di kita baiknya di medical check up dulu lah sebelum mendapatkan vaksinasi. Cuma kan kadang-kadang kan untuk medical check up biaya lagi. Nah, oleh karena itu biasanya dokter memberi pertimbangan klinis boleh atau tidak, paling tidak mendapat rekomendasi dokter terlebih dahulu. Tapi pada prinsipnya boleh. Oke, baik dokter. Lalu ini pertanyaannya, apakah ada efek samping dari vaksinasi pneumonia sendiri? Efek samping vaksin itu hitungannya rendah dan jarang terjadi. Kalau dibilang ada, pasti ada. Jangankan vaksinasi, kita minum obat paracetamol atau saya sebut obat merek, Panadol aja. Atau kita minum vitamin aja bisa berefek samping. Gitu ya. Nah, jadi kalau pada pneumonia, pada vaksinasi, vaksin pada umumnya adalah dia alergi terhadap protein yang ada di dalam cairan vaksin itu. Terjadilah anafilaktik shock. Dan itu memang untuk dia saja, tidak untuk orang lain. Artinya jangan digeneralisasi. Empok saya disuntik kejang-kejang mati loh, jangan mau loh. Ah, kan begitu. Jangan juga seperti itu, karena itu kasuistik. Nah, kalau dibilang efek samping pasti ada, yaitu shock anafilaktik, reaksi alergik gatal-gatal, reaksi bengkak di tempat vaksin, itu lazim terjadi reaksi bengkak ini ya. Namanya juga disuntik beda asing, terus terasa pegal, terasa tidak enak, demam kadang-kadang terjadi, walaupun 37 yang 0,5 tidak sampai panas gitu ya. Kemudian rasa seperti orang sakit, itu biasa ada sampai 24 jam pasca vaksinasi. Demikian. Baik dok, lalu ini pertanyaan dari Liz nih sudah terakhir ya. Wah, dok. Saya kira maghrib. Tapi boleh loh, nanti ini untuk Soho People masih ditunggu loh. Kita masih punya banyak waktu nih untuk nanya-nanya sama Dr. Frans nih. Mumpung ada Dr. Frans, kalau punya banyak pertanyaan silahkan bisa drop di kolom chat. Mungkin after dokter menjawab pertanyaan yang terakhir, mungkin kalau ada yang mau open mic juga silahkan. Mungkin ini saya bacakan dulu pertanyaan yang terakhir ini. Bila saya ingin melakukan vaksinasi, dok, kemana saya bisa datang? Ke klinik kah atau ke rumah sakit? Nah. Rumah sakit bisa, klinik bisa. Yang pasti ke fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksinasi pneumonia. Puskesmas pun beberapa ada, tetapi di beberapa tempat atau di banyak tempat masih berbayar ya, setahu saya, karena tidak termasuk program vaksinasi nasional. Vaksin yang gratis kan saat ini vaksin COVID, dulu mau berbayar, demo malah. Jadi tetap dikasih secara free. Nanti vaksin kalau vaksin influenza tetap berbayar. Vaksin pneumonia ada kebanyakan di rumah sakit setahu saya. Di klinik tidak semuanya menyediakan kecuali memang dia klinik imunisasi atau klinik vaksin. Di puskesmas beberapa vaksin saya tahu puskesmas besar menyediakan vaksin ini. Tapi berbayar, jangan nanti ke puskesmas tentang puskesmas harus gratis gitu pemeo-nya, enggak. Vaksinasi ini setahu saya masih berbayar. Demikian. Baik dokter, ini kita sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di list kolom chat. Mungkin ada dari Soho People lainnya nih yang masih mau tanya atau mau open mic, bisa mungkin raise hand aja. Kalau memang sepertinya sih tidak ada yang raise hand ya. Mungkin dokter bisa kita minta untuk closing statement-nya dok, silahkan. Baik, terima kasih. Saya bangga ya kita peduli ya terhadap masalah-masalah kesehatan. Kan kita kan dari awam ya, walaupun kita menyenggol sedikit mungkin bidang-bidang farmasi atau bidang-bidang medis ya. Tapi saya tahu bahwa mungkin tidak ada dokter di sini. Kita adalah orang-orang yang peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan mau melindungi ya orang lain. Saya pikir ranah pencegahan masihlah lebih murah dibandingkan ranah pengobatan. Even itu enggak kita yang bayar, tetapi harga yang harus kita bayar dari sebuah hospitalisasi atau perawatan sakit rawat jalan sekalipun itu ada ya.
stres, waktu, dan mungkin gangguan produktivitas akan terganggu. Di tempat seperti inilah kita perlu pencegahan, dan pencegahan itu adalah dengan vaksin. Saat ini kita bicara vaksin pneumonia, vaksin itu banyak. Kalau pada perempuan ada vaksin cervix, iya. Coba nanti kalau misalnya para women people, pada female Soho, ya bukan pada people Soho, atau Soho people, karena Soho people yang laki kan nanti punya istri atau bakal punya istri, atau bakal punya istri lagi, enggak, maksudnya sorry, bercanda. Jadi misalnya kan tentu pengetahuan ini perlu ya, hal-hal seperti ini adalah menunjukkan bahwa Soho juga tidak main-main dalam soal kesehatan, gitu ya. Dan untuk vaksin pneumonia sendiri, kenali diri Anda. Anda butuh vaksin apa enggak? Karena pneumonia berisiko untuk segala usia. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Frans untuk sesinya yang sangat luar biasa hari ini. Ya, Mungkin sama-sama. sekian dari sesi saya dan juga Dr. Frans. Mungkin kita kembalikan ke Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Ya, terima kasih Bu Zahra. Sesinya sangat luar biasa sekali nih dokter. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Frans atas sharingnya, ilmunya, semuanya, tips-tipsnya ya dok, yang pastinya sangat bermanfaat sekali bagi kami untuk selalu menjaga kesehatan, terutama kesehatan paru ya dok, sehingga dapat mengurangi resiko terkena pneumonia gitu ya dok. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru Syafiun dan juga Ibu Zahra dari Pfizer Indonesia atas terselenggaranya Health Talk ini. Terima kasih kepada Soho People yang telah join pada hari ini. Dan saya informasikan juga untuk minggu depan kita ada SGH Webinar Series juga di tanggal 28 September dengan topik pentingnya anggaran bagi perusahaan. Bagi Soho People yang minat dan belum mendaftar, silakan mendaftar ya, seperti yang sudah saya informasikan. Akan dibawakan oleh Bapak Andreas Robertus selaku Healthcare and Alliance Finance Controller. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Zahra Sama-sama. dan Pak Heru. Terima Baik. kasih, Ya. Soho People. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa kembali. Iya, terima Selamat kasih. sore. Selamat sore semua, salam sehat. Thank you dok. Salam sehat Ya, semuanya. sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ya, Sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Terima Ya. kasih. Thank you. Baik, izin saya pamit. Silakan dok. Silakan dok.